Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kami al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Haji Ihya Ulumuddin SAG, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Jawad SAG, Al-Mukarram Bapak Ustadz Mahfuz SAG, Al-Mukarram Bapak Ustadz Oni Syahroni, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mahmuddin SAG, Al-Mukarram Bapak Ustadz Zaid Hussein, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Naim SPDI, Al-Mukarram Bapak Ustadz Aziz, Al-Mukarram Bapak Ustadz Humairah SPDI, juga yang kami hormati Sahibul Huzn Al-Mukarram Ustadz Ade Mahzumi, Ustadz Adi Bussoleh beserta keluarganya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mau tanya Bapak semua, apa kabar, sehat? Udah makan? Bapak kenal sama saya. Beberapa tahun lalu pernah nonton aksi Indosiar, kirim dukungan SMS, enggak? Pantesan saya kalah. Pada malam hari ini kita hadir di kediaman almarhum almaghfurlah guru kami Bapak Ustadz Rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin rahimakumullah, ada mati, ada wafat. Ini saya tanya Bapak, mati sama wafat sama apa beda? Apakah kita boleh menyebut mati ataukah sebaiknya kita menyebut wafat? Maka boleh kita menyebut mati. Apa itu mati? Yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Dan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran ketika menjelaskan ruh keluar dari jasad juga disebutkan dengan menggunakan redaksi mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Inilah di antara ayat-ayat Quran yang menyebutkan ketika orang telah meninggal dunia disebut dengan mati. Sedangkan wafat diambil dari al-wafa, artinya adalah sempurna. Maka ketika orang telah meninggal dunia, maka mereka telah mengalami 3 macam. Berapa Pak? Silakan Pak, diminum airnya, dimakan kuenya, santai aja Pak ya. Dengerin ceramah sambil makan, santai aja. Maka ketika orang yang wafat, mereka mengalami 3 macam. Apa yang pertama? Telah sempurna rezeki yang telah diberikan kepadanya. Ini almarhum guru rahmatullah, usianya kurang lebih 58 tahun. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di Lauhil Mahfuz dalam catatannya bahwa Allah menyempurnakan rezeki yang diberikan untuk guru almarhum Bapak Rahmatullah berusia pada 58 tahun. Karena terkait dengan usia, jodoh, rezeki itu adalah urusan Allah. Maka oleh karena itu kita orang-orang yang masih hidup, berarti Allah masih memberikan jatah rezeki buat kita. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin dengan iringan doa dan ikhtiar, serta ketika kita mendapatkan rezeki diiringi dengan mengucapkan alhamdulillah. Pak, saya tanya, kalau Bapak dapat rezeki, Bapak kasih rezeki kepada istri, istri ngucapin alhamdulillah apa kagak? Kurang. Kalau dikit, kalau banyak. Jangan sampai kejadian ada di kampung saya Pak. Itu suatu hari lakinya kebetulan tugasnya ngojek. Laki pulang ngojek bawa duit 20.000. Kata lakinya, mah mana alhamdulillahnya? Kata bininya, 20.000 alhamdulillah dapat apa? Besoknya berangkat lagi, lakinya pulang bawa 40.000. Kata lakinya, mah mana alhamdulillahnya? Kata bininya, 40.000 alhamdulillah dapat apa? Akhirnya besoknya berangkat lagi, lakinya berangkat jam 7 pulang jam 10 pagi.
bawa duit 15 juta. Selati bawa duit banyak, kata bini, alhamdulillah. Abang tambah ganteng aja buat. Tapi ngomong-ngomong saya heran, tadi abang kenapa pulang jalan kaki? Motor abang mana? Maka yang pertama, mereka telah mengalami kesempurnaan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, semakin tajam pendengaran dan penglihatan mereka ketika mereka berada di alam barzakh. Karena ketika manusia hidup berada di alam ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Namun kematian adalah sebagai pemisah sementara dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam mahsyar, dari alam mahsyar ke alam akhirat. Tinggal pertanyaannya, apakah kita nanti masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka? Pak, ini kampung apa ini? Kampung Kapling. Kira-kira orang sini pengennya masuk neraka apa surga? Yang pengen surga tunjuk tangan. Alhamdulillah. Maka pertanyaannya, kenapa manusia takut menghadapi kematian? Padahal kematian ini adalah sebagai wasilah, sebagai asbab di mana manusia memasuki pintu, baik itu raudhah min riyadil jannah maupun nanti ketika dia akan masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 4 alasan kenapa manusia takut menghadapi kematian. Apa yang pertama? Karena manusia menginginkan untuk hidup di dunia ini lebih lama lagi. Mohon izin, mohon maaf, di sini yang paling senior, yang paling banyak umurnya, kira-kira guru siapa di sini? Enggak berani disebut ya, takut dicatat sama malaikat. Maka mereka menginginkan untuk hidup lebih lama lagi. Jangankan anak muda, ketika sudah berusia, mereka juga menginginkan untuk hidup lebih lama lagi. Beda ceritanya, ada aki-aki di kampung saya, Pak, usianya sudah hampir 100 tahun. Dulu ketika engkong ini belum wafat, dia berdoa apa yang ia minta supaya segera dicabut nyawanya, karena usianya sudah hampir 100 tahun, aktivitasnya hanya di tempat tidur saja. Namun Allah
belum menghendaki untuk mencabut nyawanya, ketika diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia dengar ada orang yang wafat, tetangga dari rumahnya, ia berkata, mungkin malaikat lupa lihat gua, belum gua dicabut nyawanya. Malaikat dikira lupa. Jadi ini alasan pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua alasannya karena manusia takut meninggalkan istri, anak, harta, benda yang dicintainya. Inilah sesungguhnya perhiasan bagi manusia. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi pada pandangan manusia untuk cinta kepada wanita, kepada perempuan. Maka inilah diantara salah satu perhiasan dunia. Ini saya tanya Bapak, seandainya besok di depan mata ada wanita cantik, seksi, naik motor, kira-kira Bapak tutup mata apa buka mata? Maka ini menjadi satu pembelajaran. Jangan sampai kemudian di luar tergoda. Wahai bagi para suami, ingatlah ketika Nabi menyampaikan satu pesan 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a fa'ajabathu falyati ahlahu fa innal qud'a wa ma'ahu mislul ladzi ma'ah. Wahai para suami, apabila kalian melihat di tengah jalan ada wanita yang cantik, seksi, demplon, bohai, falyati ahlahu, maka buru-buru pulang. Buru-buru. Ini kira-kira besok kalau Bapak yang lihat model begini, buru-buru pulang apa Bapak intilin? Buru-buru pulang, fa innal bud'a wahidun wa ma'aha mislul ladzi ma'aha, karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh wanita di luar sana dengan apa yang dimiliki oleh istri Bapak di rumah itu sama. Yang di belakang protes, Ustadz sama sih sama, cuman rongosannya beda. Rongosan. Yang ketiga alasannya karena tidak tahu nanti di alam kubur seperti apa. Yang keempat karena dilumuri dengan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Maka oleh karena itu bagi kita orang-orang yang masih hidup, mari kita lihat satu kisah yang dijelaskan dalam kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umurul akhirah. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan gelar berbeda dengan sahabat yang lain? Beliau gelarnya karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Di antara alasannya karena semenjak dari kecil sampai kepada beliau wafat,
beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Yang kedua, beliau tidak pernah melihat patung berhala. Maka kemudian beliau dimuliakan dengan mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Maka Sayyidina Ali datang ke Qober. Di depan Qober seolah-olah dia ngobrol sama para penghuni kubur. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai para penghuni kubur, seandainya engkau bertanya kepada kami bagaimana hartamu, maka hartamu telah dibelanjakan oleh ahli warismu. Kalau engkau bertanya kepada kami bagaimana rumahmu, maka rumahmu telah ditempati oleh ahli warismu. Kalau seandainya engkau bertanya kepada kami bagaimana istrimu, mungkin istrimu telah menikah. Lalu kami orang-orang yang masih hidup, seandainya kami bertanya kepadamu bekal apa nanti yang kami mesti bawa, maka engkau di alam kubur sana pasti memberikan jawaban kepada kami, fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik yang mesti nanti kami bawa adalah bekal takwa. Almarhum Al-Mafurlah, guru kita, guru rahmatullah, beliau mengabdikan dirinya di masyarakat dengan menjadi seorang guru. Kita kenal bagaimana aktivitas keseharian beliau. Saya ingin mengutip satu kisah yang diceritakan sahabat kami Ustadz Komarudin, pendamping pasien Rumah Sakit Jakarta Timur. Tugasnya mendampingi pasien manakala dalam kondisi sakaratul maut. Dari 100% orang-orang yang pernah ia dampingi, 70% di antara mereka ketika di ujung hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan 30% mereka mati seperti orang kecelakaan. Lalu Ustadz ini melakukan penelitian kenapa yang 70% mereka di ujung hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya ditanyakan kepada mereka orang yang pernah hidup semasa almarhumin, apa yang mereka lakukan. Dulu mereka sering melakukan 5 macam. Apa yang pertama adalah ketika hidupnya mereka orang yang senang melakukan sholat jamaah. Yang kedua, mereka senang bersilaturahim. Yang ketiga, mereka senang membaca Al-Quran. Yang keempat, mereka mampu menahan amarah. Yang kelima adalah mereka orang-orang yang senang bersedekah. Saya kenal almarhum guru rahmatullah dari saya masih kecil, di mana di antara 5 ini adalah beliau melazimkan baik sholat jamaahnya, baik rajin baca Qur'annya, baik rajin silaturahimnya, baik pribadinya. Yang saya kenal betul beliau orang yang humble, bijaksana, tidak banyak berbicara namun sedikit pendiam. Tetapi kepada mereka orang-orang yang almarhum kenal, baik yang tua maupun yang muda, sangat begitu dekat. Seperti seorang tua kepada anaknya, seperti kakak kepada adiknya, seperti saudara kepada saudaranya.
Beberapa hari yang lalu saya silaturahim di rumah ini. Beliau menyambut dengan sangat baik, mengagungkan tamu, mempersilahkan dan melayani, menservis para tamu dengan begitu baik. Mudah-mudahan dengan segala apa yang tadi telah disebutkan sebagai rangkaian uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Ini menjadi satu doa dan media kubur almarhum dijadikan raudhah min riyadil jannah. Apalagi beliau adalah seorang guru yang menyebarkan ilmunya, yang mana ketika ilmu itu diberikan kepada para muridnya, diamalkan, maka senantiasa mengalir pahala untuknya, insya Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk kalimat takziah untuk almarhum dan memberikan support kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan tentunya kita telah kehilangan para guru-guru kita, maka yang kita lakukan yang terbaik adalah senantiasa untuk mendoakannya. Semoga doa yang kita lakukan pada malam ini dan seterusnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.